pagi. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari ini kita sebelum berdoa, kita merenungkan firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita, menolong kita dan menjadi jalan bagi kita, menjadi satu yang kita lakukan, menjadi satu yang kita buat untuk landasan kita hidup, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan Lukas 23 ayat 2, saudara-saudara ya, Lukas 2 ayat yang ke-23. Peperangan rohani, iblis mendakwa kita, saudara-saudara. Ya. Saya baca untuk kita semua. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Saudara-saudara yang saya kasihi, ini cerita tentang Tuhan Yesus dibawa menghadap Pilatus, saudara-saudara. Nah, kepada Tuhan Yesus ini sebenarnya tidak ada kesalahan. Tetapi saudara-saudara dituduhkan kepada Tuhan Yesus itu menyesatkan bangsa, gitu ya, menyesatkan bangsa, didakwa menyesatkan bangsa. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya ingin cerita tentang beberapa waktu yang lalu. Roh Kudus menurut saya membukakan kepada saya sesuatu yang pernah terjadi di dalam hidup saya, saudara-saudara, pada waktu saya bertumbuh, pada waktu saya mulai bertumbuh, pada waktu saya mulai mengenal Kristus, ya saudara-saudara ya. Nah, ceritanya adalah pada waktu itu selesai saya itu menerima baptisan Roh Kudus. Nah, selesai menerima baptisan Roh Kudus, saudaraku, tiba-tiba di dalam pikiran saya ada satu dakwaan, gitu. Kamu tidak layak. Kamu sudah berdosa. Gitu. Roh Kudus tidak ada di dalam diri kamu. Itu dituduhkan kepada saya siang dan malam, seperti Wahyu 12 ayat 10 itu, saudaraku. Dia menuduhkan sampai saya itu mengalami satu tekanan. Ya. Sekolah mendengar suara itu terus, saudara-saudara. Kemudian makan juga mendengar suara itu. Kepada saya didakwakan seperti itu, saudara-saudara. Sampai akhirnya stres sekali. Nah, lalu saudara-saudara, saya cerita kepada pembimbing saya. Dan ketika saya cerita kepada pembimbing saya memberikan firman Tuhan. Kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara-saudara. Terus firman Tuhan, oleh darah Yesus kamu menjadi kudus, saudaraku. Jadi ketika firman Tuhan itu saya lontarkan, ada kebangunan rohani, saudaraku. Ada kegerakan. Nah, saudara-saudara, kita ingat bahwa Tuhan Yesus juga pada waktu puasa, firman Tuhan itu menjadi sebuah pedang
untuk melawan dakwaan iblis. Untuk mengubah roti, batu menjadi roti, Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis. Ya, untuk menjatuhkan diri, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus juga menjawab ada tertulis. Untuk menyembah Tuhan Yesus juga katakan ada tertulis. Jadi ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, saudaraku. Itu semacam pedang roh bagi kita. Nah, saudaraku, pada waktu kemarin ada seorang di kita, gitu, itu kepada dia didakwakan, kamu itu orang berdosa, kamu itu orang gitu. Saya lupa, saudara-saudara, kalau itu peperangan rohani. Kepada dia didakwakan. Sampai orangnya stres, saudaraku. Lalu suatu malam, saya berdoa. Saya diingatkan cerita pada waktu itu, yang tadi saya sampaikan. Kemudian saya itu nggak jadi tidur. Saya berlutut, saya bahasa roh, saya tengkingi itu dari tempat tidur saya. Saya tengkingi itu dari tempat tidur, saya usir dalam nama Yesus, roh pendakwa, saudaraku keluar, dalam nama Yesus keluar. Nah, setelah itu saya tidur. Setelah saya tidur, saudaraku, bangun pagi, doa pagi, saya berangkat kerja, saya lupa. Saya lupa dengan doa pergumulan saya tentang saudara saya malam itu. Tetapi yang luar biasa adalah begini, saudara. Siang hari, saudara saya itu WA saya. Pak, tolong dong kirimkan kepada saya ayat-ayat firman Tuhan mengenai kebahagiaan. Saya ingin bahagia. Lalu saudara-saudara, apa yang sudah saya dengarkan kepada dia bahwa iblis itu mendakwa dia, itu saya ungkapkan, berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran, berbahagialah orang yang miskin karena dia yang punya kerajaan surga, berbahagialah orang yang diampuni dosa, dan banyak sekali itu kesempatan, dan itu melepaskan, saudaraku, itu melepaskan dia, saudaraku. Nah, saudara-saudara, rupanya peperangan rohani ini terjadi nyata. Orang itu sepanjang hari kemarin menyapa saya, kemudian kembali bekerja dengan baik. Saudara-saudaraku, saya tanya bagaimana hari ini, luar biasa Om. Dia bilang gitu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, iblis mendakwa banyak orang. Saudara-saudara, bahkan saudaraku, di cerita firman Tuhan yang kita baca, banyak orang di situ mendakwa Tuhan Yesus. Mereka sebenarnya sudah tersesat, tetapi di balik keadaannya itu, bahwa Tuhan Yesus yang menyesatkan. Dunia ini sebenarnya sudah terbalik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa supaya diubahkan ideologi banyak orang itu menjadi ideologi kerajaan surga, menjadi ideologi kasih. Saudara-saudaraku, tidak lagi menjadi ideologi ribut, tidak lagi menjadi ideologi yang mementingkan diri sendiri, tidak lagi menjadi ideologi dosa, tetapi menjadi ideologi kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, saudaraku, dan kita terus melakukan peperangan rohani ya di dalam pikiran kita, di dalam pikiran saudara-saudara kita, supaya diubahkan. Mari kita berdoa.